Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman yang sudah mengklik video ini selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Oke teman-teman, saat ini saya mau membahas ini ya, tentang tahapan-tahapan eh, driver baru saat menghadapi tes drift ya. Jadi dari rangkaian tes itu yang terakhir Anda akan dites tes drift namanya ya. Dan itu tahapan-tahapannya adalah yang pertama itu Anda akan dites cara membuka kabin ya. Kabin atau itu bagian depan mobil itu yang harus diangkat itu. Nah, itu Anda harus bisa membuka kabin. Jadi kalau sudah menjadi driver kok tidak bisa membuka kabin itu tentu ini sangat memalukan ya. Seandainya tidak kuat itu lain lagi urusannya ya. Tapi yang jelas Anda harus tahu cara-caranya dan bisa membuka kabin. Yang pertama. Yang kedua, Anda harus tahu indikator. Apabila indikator di depan setir itu hidup, maka Anda harus tahu bagaimana langkah-langkahnya. Misalnya ada indikator gambar air itu hidup ya, ada indikator gambarnya air itu hidup, maka langkah Anda apa? Nah, ini Anda harus membuka kabin dan Anda harus mengecek radiator ya. Radiatornya harus diisi karena di situ indikator air, berarti di sini temperatur ya. Jadi Anda harus membuka radiator, bagaimana apakah radiatornya itu kosong atau kurang air atau bagaimana. Nah, ini langkahnya seperti itu ya. Atau mungkin indikator oli ya. Indikator oli itu yang gambarnya canting ya. Canting itu tempat alat untuk mengisi oli ya itu. Kalau itu hidup berarti olinya ini bermasalah atau mungkin kurang ya. Jadi Anda harus membuka kabin dan Anda harus mengecek setik ya, untuk mengecek oli itu apakah oli kurang atau tidak ya. Jadi itu Anda harus memahami itu. Kemudian langkah-langkah selanjutnya di dalam Anda tes drift ini adalah Anda harus bisa membuka roda ya. Jadi perlu diketahui bahwa roda truk dengan roda mobil yang mobil kategori mobil kecil ini arah membukanya beda ya. Jadi kalau truk untuk engkel ya, mulai engkel sampai roda 6 itu kalau membuka itu adalah arahnya ke belakang ya. Jadi untuk kalau yang untuk mengencangkan itu arahnya ke depan. Jadi bedanya seperti itu. Kalau mobil kecil arahnya ke kiri kalau membuka, untuk mengencangkan ke kanan. Jadi bedanya di situ ya. Dan untuk driver Indomaret ini harus bisa membuka roda ya. Jadi ini harga mati ya. Jadi kalau Anda sudah diterima tidak bisa membuka roda ini, kalau Anda kebanan di suatu tempat terpencil, tidak ada kawan, sudah tidak ada lagi alat, aduh Anda akan susah ya. Jadi ini harga mati, Anda harus bisa membuka roda ya, harus bisa membuka roda. Jadi meskipun Anda sendiri, Anda harus bisa membuka roda. Jangan mengandalkan orang lain ya. Kalau Anda misalnya tidak kuat, itu lain lagi urusannya. Tapi Anda harus tahu secara teknik bagaimana cara membuka roda dan menurunkan atau mengambil di gantungan gantungan roda, apa itu, roda untuk ini serep ya. Ini harus bisa ya. Mungkin itu ya. Masih ada lagi satu, yaitu ya tahapannya, yaitu Anda akan dites
Anda akan dites untuk membawa mobil atau menyetir mobil ya, bagaimana untuk parkir atau Anda untuk berkeliling itu cara menyetir Anda itu bagus atau tidak ya. Nanti Anda akan dinilai di situ dan Anda tidak terlalu jauh tesnya ya. Jadi untuk test drive-nya itu yang terakhir adalah Anda membawa mobil ya keluar dari gudang itu mungkin keliling ya 1 sampai 2 kilometer bagaimana Anda menguasai setir. Ya oke mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman, sharing-sharing kita semoga ini bermanfaat. Tetap bersama channel Indomacos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.